KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Mbok punya perasaan gitu yo. Lah orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Hah. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh. Yang digoleki dia aja. Terus dia itu ngambil opo itu. Coba pikir Pak, sana sebagai one team press atau apa ngomong dah. Kemanakah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani. Toh yang mesti diambil yang memang yang salah. Lah iya dong. Iya, pemirsa, Anda tentu masih ingat pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan dalam acara Hari Ulang Tahun PD Perjuangan beberapa waktu lalu. Ini yang juga mungkin kata Pak Jo tadi sebagai sinyal bahwa ini kasus mengada-ngada atau mengkasus-kasuskan atau akan ketahuan sebenarnya ujungnya kemana ini Pak Jo? Nah, jadi kan Ibu sampai dengan sebegitu tegasnya dengan lantang teriak menyampaikan kan. Jadi artinya kan Ibu mendorong dong kalau memang salah nyatakan salah. Ya kan ya kalau memang yang salah ya harus dinyatakan salah. Nah tapi kalau memang nggak salah terus nggak ada buktinya sudah ada proses hukum yang sudah ingkrah ya jangan disalah-salahin dong, jangan diujuk-ujukin terus dong kan gitu. Jadi sesungguhnya memang kami dari Partai PD Perjuangan jujur nih. KPK ini lahir zamannya Ibu Megawati jadi presiden. Betul, sejarah mencatat itu. Nah, jadi Ibu jadi presiden dibuat lembaga Mahkamah Konstitusi. Iya. Ibu jadi presiden dipisahkan tuh Polri dari TNI. Iya. Ini ada 3 mahakarya hebat nih zamannya Ibu tuh. Artinya sampai hari ini pun karena kita yang membentuk KPK ini, kita pun mau jaga sampai hari ini. Apapun ceritanya KPK ini masih dibutuhkan di negara ini. Iya, iya. Ya, tetapi jangan dong kan kita yang membangun, yang membentuk di zamannya Ibu jadi presiden, kita jangan jadi pesakitan terhadap 3 lembaga ini hari ini. Itu bukan intervensi dong. Oh, bukan intervensi. Kata-kata Anda tadi. Nggak, artinya proses hukumnya jalankan dengan baik. Profesional, jangan tebang pilih. Jangan berpihak. Jangan jadi alat penguasa. Nah, karena gini, concernnya karena gini, apapun ceritanya, jujur aja. Mas Doni tahu nggak kalau sprindik itu, kalau dikeluarkan, itu menyangkut masalah anggaran negara. Maksudnya? Loh, itu begitu dikeluarkan sprindik, itu ada biaya negara yang harus dikeluarkan. Biaya kos operasional segala macam. Iya, betul. Jadi maksudnya... Tidak serta-merta dan gampang keluar lah apapun ceritanya, ini kan uang dari hasil pajak kita, Mas. Iya, iya. Artinya begitu dikeluarkan anggaran ini, biarlah semuanya dijalankan dengan baik. Iya, kalau saya lebih concern gini Pak Jo, ada kerugian negara harusnya kalau kita bicara tersangka. Ya, artinya apapun gini deh, kita kan nanti selalu kalau saya bilang ini menyangkut kerugian negara, orang bilang ini nggak soal kerugian negara. Kalau memang ada suap gratifikasi, tapi selesaikan, ya kita mau selesaikan, tapi selesaikan dengan baik dong, jangan berpihak. Artinya betul-betul memang profesional. Nah, ini kan faktanya ini bukan kerugian negara, ini bukan pejabat negara. Nah, tapi ini menyangkut dirinya Pak Hasto, karena Pak Hasto ini kan sebenarnya karena apa sih? Karena Sekjen PD Perjuangan kan. Coba kalau Sekjen keumatan misalnya atau perkumpulan umat misalnya ini, nggak akan jadi tersangka. Maksudnya ini sudah dibidik. Nah, kalau itu kan dalam beberapa pernyataan Mas Hasto kan dia kan sudah sampaikan itu. Ya kan dia berapa kali didatangin, ya kan bahwa memang ini akan tidak lama Anda ini akan dijadikan tersangka. Kan udah di beberapa pernyataannya kan sudah ada itu. Nah, jadi tapi saya menegaskan pernyataan Ibu Ketua Umum itu artinya ayo dong KPK. Ya kan, kita mendorong selesaikan dong dengan ini. Ya, tapi kan kita tidak punya pilihan lain. Akhirnya tidak ada KPK lain atau KPK Perjuangan. Cuma ada satu KPK. Anda harus terima prosesnya di KPK. Oh iya dong. Artinya kan saya jujur aja, apalagi Pak Hasto ini kan, saya akan hadapi ini dengan kepala tegak, dengan wajah tersenyum. Kami akan taat, kami akan ikuti semua proses yang ada. Ya. Nah, mekanisme hukum yang disiapkan oleh negara kan ada melaporkan orang-orang yang tidak profesional ini. Ya kan, kita ada pra-peradilan dan macam-macam. Jadi mekanisme hukum ini kita pergunakan. Loh, kita bukan partai kaleng-kaleng loh ini loh.
Ini bukan Ya. artinya kita kalau mau siapin konsentrasi massa juga bisa kita siapin. Ya, jangan begitu. Tapi nggak begitu karena Iya. Ibu kita harus taat dan hormat, Iya. ikuti prosesnya Pak dengan Jo, baik. pertanyaan saya adalah apakah Anda atau Mas Hasto masih percaya pada KPK? Nah, kalau pertanyaannya ke saya pribadi, percaya atau tidak, bicara kepada KPK yang dulu, saya lebih percaya KPK yang lama. Yang dulu. Karena Tapi ketuanya mereka- kasus. Karena saya percaya bahwa itu lahir dari semangat reformasi. Oh, yang di era Bu Mega maksudnya? Enggak, KPK yang pertama itu loh. Yang pertama. Yang Ya, pertama. kejauhan. Maksudnya Nah, sekarang enggak, ini jadi, Anda percaya kan, nggak? kalau pertanyaan kan saya lebih percaya yang Oh, lama. oke, iya. Kayak gitu dong Oke. jawabannya. Iya, dah. Itu jawaban politisi bukan kuasa hukum. Mas Biko, menurut Mas Biko apa yang harus disiapkan oleh KPK agar kasus ini tidak kemudian akhirnya bisa ditebak ujungnya bahwa hanya buying time ya, mengulur waktu atau hanya mungkin bahasa saya ganggu-ganggu tersangka aja gitu. Ya, yang pertama pencarian Harun Masiku ini tetap harus dilanjutkan Ya. karena kami menilai informasi dari Harun Masiku itu akan sangat penting bagi apa namanya. Jadi poin kunci bagi KPK Ya. untuk membongkar skandal kasus ini hingga membawanya ke level penuntutan gitu. Jadi kami meyakini ini akan memperkuat proses persidangan nantinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya banyak sekali kritik yang ICW layangkan, khususnya kepada KPK di periode terakhir kemarin. Jadi, kalau kita bicara kasus yang di KPK, selama 2019 sampai 2024, paling tidak ada 14 kasus yang mandek. Yang sebetulnya ini harus segera diselesaikan hingga ke aktor utama. Ya. Jadi, tidak hanya soal bicara apa namanya kasus yang terkait dengan Harun Masiku ini saja, tapi ada kasus korupsi bantuan sosial COVID, ada kasus IKTP, kemudian ada kasus korupsi pembangunan proyek PLTU Tarahan waktu itu ya, ada rekening gendut dan lain-lain yang sebetulnya ini menjadi tunggakan bagi KPK dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti itu. Itu yang kemudian kami sampaikan. Nah, yang lainnya adalah sebetulnya kan ini kasus juga ikut membuka kotak Pandora korupsi yang melibatkan unsur politisi dan penegak hukum di KPK. Nah, karena kasus HK ini kan ada kaitan dengan perkara PAW DPR yang sebetulnya tadi sudah dijelaskan dan di awal kita mendiskusikan. Dan selama ini masyarakat sebenarnya melihat ada stigma, Mas Doni, dan keraguan tentang perkara korupsi yang menjerat politisi penguasa. Ya. Nah, ini bisa kelihatan lah di periode lain dan periode Kan dulu memang masih satu perahu, masih akur, kan ini sudah bukan pisah ranjang lagi, udah cerai kan istilahnya Ya. PDI Perjuangan dengan presiden sebelumnya. Kalau Anda, oke lah itu kan urusan politik Mas Biko. Cuma Betul, pertanyaan betul. Tapi saya, kalau kalau bicara tadi Anda soal- mengatakan Mas Biko harus ketemu Harun Masikunya, mungkinkah dalam perspektif KPK bahwa Hasto Kristianto ini sebagai entry point untuk akhirnya ketemunya Harun Masiku. Jadi memang terus tetap harus dilanjut gini. Itu yang kami tegaskan di awal. Jadi penetapan tersangka Hasto ini tidak boleh berhenti dan dia menjadi pintu masuk bagi KPK Ya. untuk menangkap Harun Masiku gitu ya, supaya membuat ini menderang karena selama ini kan ini jadi apa ya, banyak yang mengkaitkan ini dengan hal-hal politik dan yang lain. Padahal sebetulnya sederhana saja kalau dari beberapa pernyataan penyidik dan mantan penyidik KPK dan lain-lain, sebenarnya KPK bisa kok untuk menangkap segera Harun Masiku kalau memang benar-benar serius seperti itu. Itu yang kemudian kami tekankan dan juga kami desak ke arah sana gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketika tadi sudah dalam melakukan pemeriksaan, harusnya KPK tetap melanjutkan upaya penelusuran atau pengembangan perkara ini ke pihak-pihak lain yang patut juga terlibat. Misalnya tadi kalau saya sampaikan soal perintangan pendidikan itu kan banyak ya pertanyaan. Yeah. Siapa yang membiayai, siapa yang memfasilitasi, itu kan kemudian bisa dijerat kalau kita bicara penuntasan perkara dalam konteks kasus korupsi, ada pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ini yang kemudian bisa ditegaskan. Dan yang terakhir sebetulnya selain poin-poin tadi, kami mendorong KPK harus segera dievaluasi, Mas Don. Apanya? Secara kelembagaan dan mekanisme penanganan perkara agar peristiwa yang dulu ketika pernah ada intimidasi yang dialami oleh penyidik itu tidak terjadi berulang hingga implikasi lambatnya proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan itu juga terjadi dan juga
potensi alat bukti Emang yang Anda dihilangkan. baca ada intimidasi ke penyidik KPK dalam kasus Ini- Hasto Kristianto? Ini saya berbicara di kasus periode Oke, sebelumnya. belajar dari masa lalu ya. 2020. Ya, di masa lalu. Tentu ini yang kemudian menjadi catatan karena kan ini Ya kan mau radakan yang- intimidasi gimana kalau sudah pisah ranjang atau udah cerai dari ya, Ya, kalau itu- perspektif itu- politik gitu loh. Ya, itu teman-teman politisi yang ada pengamat politik yang mungkin bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi sebagai institusi penegak hukum yang memang menegakkan menindak kasus-kasus korupsi, maka penting bagi KPK untuk berkomitmen menjerat semua pihak yang patut diduga terlibat dalam perkara Ya. ini dan memproses perkara ini dengan independen, transparan dan akuntabel. Ini yang menjadi penting gitu ya. Ya. Karena sekali lagi jangan biarkan jangan mau ada intervensi dalam penanganan perkara ini satu, dan yang kedua juga jangan terbawa dengan narasi-narasi atau wacana yang pada akhirnya berkembang. Nah, makanya kami bilang hal yang harus dilakukan oleh KPK adalah percepatan penanganan perkara ini. Berkas ini harus segera dirampungkan agar segera naik ke level penuntutan ke persidangan seperti Ya, itu. Mas Biko, kan KPK dari pengalaman sebelum-sebelumnya kan memang biasanya punya cara dan strategi dalam pengusutan sebuah kasus. Menurut Anda KPK sedang menjalankan itu nggak salah satu strateginya? Jadi seolah memang kita anggap KPK nggak kuat ini, tapi dia sudah punya peluru sebenarnya yang lebih besar begitu. Kalau kita melihat sejauh ini bisa aja bisa tidak gitu ya, karena sekali lagi kemarin ada beberapa situasi-situasi yang kalau kami lihat sih ini harusnya sudah bisa dilakukan, misalnya soal pemanggilan ataupun upaya-upaya paksa ataupun penggeledahan sebetulnya seperti itu. Tapi ini yang sebetulnya tidak bisa ditebak, tapi kalau kita lihat gejala-gejalanya mungkin ada peluru khusus atau peluru kendali. Makanya kalau menurut kami salah satu pelurunya adalah informasi dari Harun Masiku dan juga pidana atau orang-orang yang pernah terjerat dalam kasus ini menjadi penting untuk digali lebih lanjut gitu ya. Apalagi situasinya kan mereka ada yang sudah bebas walaupun sudah selesai, informasi bisa digali lagi, informasi bisa artinya kita masih harus bersabar. Pertanyaan yang sama ke Pak Jo, apakah Mas Biko sendiri masih percaya dengan KPK kita yang sekarang? Kalau sekarang di periode yang baru kami menyampaikan sebetulnya kalau ditanya 0 sampai 100 sudah tidak 100 kepercayaan ICW dan juga masyarakat terhadap KPK. Tapi selama organisasi atau lembaga ini ada, tentu ada tugas dan fungsi yang sebetulnya dalam konteks gerakan anti korupsi ini kan masih sama. Ya. Jadi ada amanah yang disampaikan oleh masyarakat, amanah yang dititipkan oleh publik kepada KPK untuk pemberantasan korupsi. Maka di kondisi yang seperti ini jalankanlah hal tersebut sehingga membuktikan kepada masyarakat bahwa KPK ini masih ada dan masih berjaya dan masih bisa melakukan tugas-tugasnya gitu ya. Karena ya kami sudah sangat lelah gitu melihat situasi pemberantasan korupsi yang anjlok di era rezim Jokowi dalam hampir 10 tahun terakhir gitu ya, di 2 periode ini. Ini kan sebenarnya masa-masa terburuk gitu ya, KPK hancur gitu ya, dan ini berimbas kemana-mana gitu dari revisi undang-undang KPK itu yang kemudian sebetulnya kita masih pegang dan masyarakat juga harus pastikan seperti itu, karena kita juga melihat KPK ini kan jangan sampai ketika kasus ini bergulir tapi kemudian nanti kalah dan lain, justru kayak ya sudahlah lepas tangan. Ini yang kemudian kita tidak harapkan seperti itu. Oke, baik Mas Biko. Pak Jo, Ya. kita sempat diskusi pada saat rehat tadi, tapi pertanyaan saya adalah kalau ini kasus bisa ketebak ujungnya di mana, apakah ini buah dari kena Mas Hasto suka ya belakangan ini mengkritik pemerintah, kemudian akhirnya dikerjain balik begitu, walaupun hasilnya nanti bebas misalnya gitu. Apa yang salah kalau mengkritik pemerintah? Nggak ada yang salah. Nggak ada. Apa yang salah kalau kita bicara tegas, lantang soal penegakan hukum? Pak Hasto kan selalu bicara itu. Nah, ini kan berimbas dari soal Mas Hasto ini kalau bicara keras soal kita untuk bicara pilkada, bicara di pilpres kita untuk pemenangan kita, calon kita di pilpres. Nah, jadi kalau orang-orang yang bersuara lantang, bersuara keras terhadap supaya ada perbaikan dengan demokrasi, mempertahankan konstitusi, tetapi kalau orang-orang ini harus dikebiri, harus dilucuti, wah itu nggak baik, nggak boleh dong. Kan lain hal misalnya Pak Hasto ini kan tidak menyatakan ada fitnah, ini mengkritik. Kalau mengkritik itu kan nggak ada yang salah dengan itu, ya kan? Mengkritik secara tajam,
mengkritik secara keras, itu nggak ada masalah. Meski Mas Hasto ini mengatakan bahwa ini risiko politik sebagai Resiko politik. orang politik begitu. Ya jujur lah kan kalau ditanya siapa sebenarnya di Republik ini nggak tahu soal kita hari ini dengan Pak Joko Widodo ini sudah berbeda sikap politik, ya itu siapa yang orang nggak tahu kan. Nah tetapi kembali lagi artinya kalau melakukan kritik, ya jangan dong harus langsung diintimidasi. Memberikan masukan-masukan yang keras terhadap pemerintahan ini, Ya. jangan dong langsung dianggap menjadi musuh kan. Nah, yang terpenting Mas Roni, saya sebagai terakhir dari saya, apapun ceritanya KPK masih kita butuhkan di negara ini. Ya. Itu poin entry-nya. Yang kedua, KPK perlu dievaluasi. Apanya nih? Ya, semuanya, Semua. mulai dari kinerja penyidik-penyidiknya. KPK yang baru loh ini. Iya. Oke. Ya, artinya kan ini kan sudah berapa pimpinan KPK kan? Heeh. Kan artinya dengan Baru semangat- bekerja Anda sudah minta evaluasi. Jangan-jangan menurut Anda Karena masuk angin juga? Dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ke kita. Kan minta dong dievaluasi. Kan contoh misalnya gini deh. Apapun ceritanya, ini kan SPDP itu ini kan contoh hal kecil. SPDP itu kan nggak boleh itu jatuh kemana-mana tuh. Bocor. Bocor. Kita belum terima sebagai pihak yang mau disampaikan surat. Sudah ini bocor. sudah bocor di media. Iya, aku pun sudah tahu. Nah iya, nggak boleh dong itu. Ini contoh hal kecil, tapi ini merugikan kita. Iya. Nah, jadi artinya karena apa? Ini kan lembaga negara yang kuat ini kan dibiayai Iya. sama negara, Pak. Iya, iya. Nah, jadi harus kita jaga dengan betul. Jangan, terpenting poinnya gini deh, KPK itu jangan dipergunakan menjadi alat kekuasaan. Iya. Dan Anda akan fokus Itu yang untuk paling sidang terpenting. pra-peradilan, ya kan? Ya, Sekarang. itu Oke. kan kita fokus dengan pra-peradilan. Jadi kami berharap dengan segala bukti-bukti yang kita siapkan, kita pun yakin akan memenangkan persidangan ini nanti di pra-peradilan itu. Iya, tapi kalau soal materi kasus di KPK sendiri, pada ujungnya Anda lebih percaya ini dari kacamata hukum atau lebih kepada politik hukum? Ya jujur, saya dengan tegas menyatakan memang ini bukan perkara hukum. Tapi, Ini sandiwara politik. nah, berarti sudah ketebak dong hasilnya akan seperti apa? Jadi memang ini kriminalisasi, politisasi hukum. Itu yang kita rasakan hari ini. Oke, baik. Kita tinggal menunggu proses seperti apa. Pak Jo, terima kasih Yo, sudah bersama sama-sama. kami. Mas Sama-sama. Biko, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sampai ketemu lagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan pemirsa. Kami akhiri sampai di sini diskusi kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni The Geyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!